Halo, selamat malam semuanya, Sobat Gembira. Hari ini kita akan membahas tentang wanita independen. Hari ini saya Valen bersama dengan Michelle dari komunitas Bright Community Service. Tadi sih sebenarnya kita udah live, cuman HP-nya error gitu, jadi nggak ke-save. Jadi kita akan summarize saja sekitar 15-20 menit tentang pembahasan kita yang tadi. Oke, Michelle, bentar. Shell, gimana Shell? Halo. Menyapa yang teman-teman yang sudah hadir. Halo semuanya, selamat malam, selamat Sabtu malam. Ini kita ulang lagi Shell, bagaimana nih? Sorry sebelumnya, soalnya kita sempat ngebahas soal independen ya. Seperti biasa di sesi sebelumnya, untuk di akun Hati yang Gembira dan juga komunitas Bright Community Service Jakarta, setiap malam Sabtu malamnya kita akan ada topik-topik yang buat menemani kalian di hari weekend. Nah, kali ini ada kesempatan saya Michelle, perwalian dari komunitas Bright Community Service Jakarta, dan juga ada Valen dari Hati yang Gembira. Kita akan ngebahas mengenai tema independen, karena berhubung juga dengan bulan Agustus, bulannya independen Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia. Ini udah langsung banyak banget nih yang malam-malam join, thank you so much. Ajak temen-temennya untuk bisa join, karena sesi kali ini karena lebih ke singkat, padat, dan jelas ya, Len ya. Ini akan bener sekali. Akan kurang dari 30 menit karena lebih akan summarize untuk pembicaraan yang tadi sebelumnya kita udah sempat sharing ke kalian semua kayak gitu. Oke Shell, jadi independen itu menurut lo apa Shell? Jadi tema independen itu udah sering kita dengar ya. Maksudnya kalau gue pribadi tuh kayak dari kecil udah sering denger nih kemerdekaan, independen, terus mungkin kayak ada ngerempet-ngerempet dikit ya sama Kartini yang kayak gitu, emansipasi kayak gitu sebagai seorang wanita. Bagi gue sendiri untuk bisa menjadi independen itu adalah seseorang yang mengenal dirinya, ada self value, self esteem mengenai diri dia sendiri, sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia outputnya dalam praktisnya, dalam ketika berorganisasi, berelasi dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam segala bidang kehidupan dia. Jadi cara pikirnya itu independen ya, bebas, merdeka, tidak terpengaruhi oleh lingkungan orang lain, tidak gampang ikut-ikutan dengan trennya lagi apa langsung berubah kayak gitu. Kalau gue sih setuju sih, kalau gue sih ya itu juga termasuk, tapi gue lebih ke arah mandirinya. Jadi kayak lu bisa berdiri di atas kaki sendiri itu dari sisi finansial ya, kayak lu punya penghasilan sendiri, terus lu nggak minta-minta sama orang tua atau minta-minta sama siapa, kayak intinya kayak ya udah lu mau beli apa ya terserah lu, terus terserah gua, jadi mau beli apa, terus kayak ya intinya sih mandiri sih sebenarnya kalau dari gua. Tapi gue sih setuju juga sih sama lu, emang dari sebelum itu kan berarti kita gue udah tahu dong kayak, oh gue tujuan gue mandiri. Jadi mandiri versi gue kayak gimana nih? Kayak mandiri versi gue, oh yaudah yang penting gue cukup bisa menghasilkan segini, atau gue mau membantu karir gue harus segini. Ya gue udah tentuin standarnya buat gue, jadi gue nggak ngikutin kayak orang lain harus jadi CEO. Ya kalau menurut gue CEO ya terlalu ini, ya gue nggak mau gitu loh. Gitu bias kalau dari gua. Nah, kan karena menurut lu sendiri setiap orang beda-beda. Nah, benar, standar independen orang tuh beda-beda. Kadang tuh orang suka lihat yang paling ini kan sosial media nih. Kayak, "Wih, bagus banget nih dia nih, beli ini, beli itu. Karirnya bagus gini gitu." Ya, kadang kan kita lihatnya juga, "Wih, keren banget," tapi kita juga harus punya standar sendiri. Kalau nggak bisa nentuin ya berarti lu belum independen hitungannya, kayak gitulah kira-kira lah menurut gua. Itu menurut lu gimana tuh, perlu nggak lu tuh jadi independen?
Sebenarnya agak twist sih, maksudnya kalau jadi kita sebagai manusia ya juga perlu untuk bisa yang kayak lo bilang berdiri di atas kaki sendiri. Karena ya maksudnya nggak mungkin lah kita udah gede gini tapi tetap bergantung misalnya sama orang tua, sedikit-sedikit minta tolong sama orang. Maksudnya itu juga agak kelewatan ya, berlebihan kalau kayak gitu. Ya independen menurut gue mungkin menyambung juga dari yang sebelumnya, sesi sebelumnya ini sempat ada penonton juga yang share bahwa independen itu perlu selama kita tahu batasan, kita tahu kapan kita harus independen, kapan kita harus dependent. Independen dan harus dependent, kapan waktunya, kapan posisinya. Seperti itu sih, kita harus peka dulu lihat situasinya seperti apa. Gue ya setuju sih, kayak independen itu kan sebenarnya bukan hal yang perlu ada standarnya, ya standarnya kita sendiri mau gimana pun ya kita sendiri yang tentu standarnya senyamannya kita, kayak gimana sih independen itu, kayak gitu. Kalau biasa tuh independen kan biasa si cowok-cowok itu terintimidasi dengan kata wanita independen. Nah, menurut lu gimana sih, El? Apakah si wanita independen ini membuat apa? Lu mikirnya, gue nggak perlu jadi independen lah, ntar cowok-cowok nggak mau lagi sama gue. Nah, ini menarik banget sih kalau soal isu independen ini, karena kan kebetulan juga nih gue lihat barusan banyak banget nih cowok-cowok yang barusan join. Mungkin juga bisa cowok-cowok bisa bantu menanggapi dari perspektif cowok ya pertanyaan Valen ini soal intimidasi. Terintimidasi nggak nih kalau ketemu cewek-cewek yang kayaknya lebih superior, yang lebih tangguh gitu, yang lebih tough daripada cowok? Mungkin kalian bisa sharing juga ya sekalian. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi, memang kita tuh sebagai cewek tuh ada tantangannya tersendiri ya, karena kadang ada satu momen di situasi tertentu di mana kita kayak mau nunjukin bahwa gue tuh bisa kayak gitu, bahwa gue tuh nggak cuma cowok loh, cewek juga bisa kayak gitu loh. Banyak hal lah, apalagi di zaman modern saat ini, dari segala bidang, segala aspek, segala perspektif, cewek aja kayak udah bisa jadi CEO, sudah bisa membawahi ratusan staff, ribuan staff, bahkan duduk di bangku politik sekalipun. Bahkan wanita zaman sekarang tuh udah nggak takut untuk menyampaikan pendapat, untuk ikut untuk kampanye-kampanye seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk bisa mengintimidasi seorang pria, itu kembali lagi kesadaran setiap wanita itu sendiri sih. Maksudnya tahu batasan ya, tahu posisi dan tahu jabatan juga kayak gitu. Kalau misalkan dalam konteks di kantor, ya nyatakan pendapat. Tapi kalau yang untuk keputusan, misalkan keputusan apakah memang wanita ini pada posisi, waktu, dan kondisi konteks yang tepat untuk keputusan, memaksakan pendapat seperti itu, sehingga tidak mengintimidasi pria. Karena pria kan juga, apalagi kayak pria kan gengsinya tinggi gitu ya. Pride-nya tinggi. Gue setuju sih, maksudnya kayak apa namanya? Emang kita emang cewek ya, emang maunya nggak mau direndahin dong, terus apa? Nggak mau dianggap nggak bisa ngapa-ngapain. Maunya kan terlihatnya, gue bisa semua nih, gue bisa hidup tanpa siapapun, atau gue nggak perlu bergantung sama siapapun. Tapi sebenarnya kadang itu kan yang bikin kayak ya tadi yang lu bilang kayak ketwist gitu sebenarnya artinya. Padahal kan sebenarnya ya lu juga harus tahu lah, maksudnya lu cewek lu harus menghargai lah si cowok itu, either itu pasangan lu atau misalnya teman-teman lu, karena kan orang juga apaan sih, maksudnya ini nggak jelas banget nih kenapa tiba-tiba dia jadi merasa dia superior padahal kita cuma nanya misalkan kayak gitu loh. Jadi ya mungkin lebih ke tahu independen, mandiri, tapi tahu diri sama tahu posisi, waktu, dan tempat. Jadi nggak sembarangan itu. Karena kan kita balik lagi independen itu maksudnya kita tuh nyaman sama diri kita sendiri. Dan kita udah bisa bertanggung jawab sama pikiran kita itu. Ya, dan mungkin kayak gue, kalau misalnya dari yang kayak lo cerita gitu, kalau misalnya kayak sampai bisa mengintimidasi, mungkin juga kita sebagai wanita tuh kadang suka
kayak ngotot gitu ya. Mungkin ada momen dimana kita kayak adu ngotot gitu, kayak gak bisa, gue udah serasional mungkin untuk bisa menyampaikan pendapat gue yang paling benar. Mungkin itu juga reminder buat kita sama-sama sebagai wanita. Kodratnya kita kan, naturnya kita kan lemah lembut. Mau bagaimanapun lemah lembut bukan berarti lemah ya, maksudnya yang lemes kelemar bukan, tapi kita lemah lembut, kita penuh dengan kasih. Jadi mungkin ini reminder bagaimana kita udah pintar, kita sudah ada background pendidikan tinggi, kita punya pengalaman, kita punya skill, tapi bagaimana kita menyalurkan yang ada di kepala kita itu kepada yang sesama jenis maupun yang lawan jenis itu dengan yang sepatutnya gitu, dengan waktu dan konteks yang tepat. Itu yang mungkin bahkan hasil outputnya jadi tidak mengintimidasi orang kayak gitu, apalagi khusus cowok. Bener, gue sih setuju. Kalau misalkan independen sampai mengintimidasi itu kayak gimana ya jadinya? Kayak lu tuh maksudnya pengen apa namanya? Pengen kelihatan, maksudnya tujuan lu mengintimidasi itu sampai kayak gimana sih? Kayak lu tuh pengen terlihat, gue bisa, kok gak butuh bantuan lu. Kayak gitu gak sih? Iya. Maksudnya lu pernah ngerasain kayak gitu gak? Kayak gue gak butuh bantuan siapapun, gue bisa sendiri. Even itu hal yang kecil ya maksudnya. Ya jujur ya, kalau misalkan dalam konteksnya kayak bekerja gitu, kalau kerja kan pasti ada kayak gue mau nunjukin nih kalau gue tuh bisa, apalagi mungkin yang lagi nonton, yang lagi di rumah nih yang lagi nonton, mungkin ada kesempatan kayak, aduh gue pengen nunjukin gue bisa, mungkin biar bisa naik posisi, mungkin biar bisa dipromote mungkin, atau mungkin yang lagi manajemen training misalkan, itu kan juga adu-adu banget kan, adu kompetisi dengan yang lain, siapa yang lebih bisa capai target, yang bisa lebih achieve kayak gitu, bisa membantu, bisa evolve dalam divisinya gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue kembali lagi sih, kalau misalkan untuk bisa tidak mengintimidasi itu ya kembali dengan kesadaran gitu, terus bagaimana visi misinya kita gitu loh. Kalau misalkan visi misinya kita untuk independen hanya untuk biar bisa stabil dalam diri sendiri, maksudnya sebagai seorang pribadi yang sudah matang, yang sudah dewasa, yang tidak mau merepotkan orang lain, itu maksudnya masih dalam jalur on track koridor yang benar gitu ya. Tapi kalau misalkan gue mau independen biar gue di atasnya cowok gitu, gue di atas, cowok di bawah, itu kan udah kayak rival gitu kan, gender rival seperti itu kayak udah agak melewati seperti itu. Kecuali kayak kita equal nih, gue independen, lo independen, yuk kita sama-sama bekerja sama, yang kayak campaign yang sering kita dengar, woman empower woman kayak gitu. Ya setuju sih. Kalau gue sih, kalau independen, kalau gue pengen apa sih dalam relasi, gue kan mesti udah punya pasangan ya, jadi kayak paling gampang kan ini biasa kan pasangan-pasangan antar jemput, biasa dibilang kan cowok-cowok abang Grab atau abang Gojek kayak gitu. Nah kalau di pengalaman gue sih, gue kan gue biasanya emang naik motor sendiri, maksudnya kemana-mana tuh naik motor, pokoknya strong, tangguh lah intinya. Tapi kalau gue sama si cowok gue ini, dia maunya misalkan dia maunya gue jemput gue atau antar gue, ya pas pertama tuh sih aneh dong, kayak lah kan gue biasanya sendiri, terus kayak jaraknya deket. Tapi ya bukan mau nggak mau juga sih, tapi ya gue menghargai dia, ya udah gue mesti ikutin. Tapi kalau dia nggak bisa jemput atau antar, ya gue jangan nuntut gitu loh, ngerti nggak? Kayak ya udah, maksudnya lu mau nganter mau jemput ya terserah, tapi ya itu dari lu aja lah, misalnya mau nganter atau jemput. Jadi kayak gue lebih independen, tapi gue menghargai keputusannya dia gitu loh. Nice ya. Ya kalau misalnya dari sudut yang, kalau misalkan lo nyinggung yang dari soal lo berelasi, itu memang gue pribadi ngeliat lo, Valen, ini kan memang mungkin karena sudah terbiasa terdidik ya, dari zaman kuliah udah dari daerah harus datang ke ibu kota kayak gitu, dan harus survive
kuliah dan juga sampai sekarang kerja ya beberapa tahun di ibu kota, harus belajar mandiri, independen sendiri, dan ternyata ada tantangan tersendiri ketika dapat pasangan gitu kan, yang mungkin kayak apa-apa gue sendiri kok, tiba-tiba ada yang kayak kasih pertolongan gitu, dikit-dikit antar, dikit-dikit jemput kayak gitu. Itu juga bagus sih kalau misalkan lo ada kesadaran untuk mau menghargai apalagi pasangan yang beda gender kayak gitu kan. Itu reminder lah buat gue pribadi dan juga buat yang lagi nonton mungkin, untuk apa itu independen. Yes, betul sekali. Kalau ini kayaknya udah mau ini deh. Kita udah mau selesai. Lu rangkum dah Sial kata-kata penutup. Ya sebenarnya kalau misalkan tadi ada yang gue baca di followers ini, kayak ada yang sempat bilang kalau independen itu nih, Gustinagan _23 independen mah sendirian Kak. Ya sebenarnya nggak salah sih independen itu sendirian, karena gue juga single. Tapi ya maksudnya lebih jauh dari situ. Independen itu apa sih? Kalau bagi gue sendiri mengingatkan bahwa sebagai seorang wanita khususnya, sekali lagi bahwa kita wanita sudah dibekali sama Tuhan segala yang baik ya. Maksudnya kita kepintaran untuk bisa berpikir, bisa emosional juga yang stabil, kita bisa mengenal diri kita, value-value dalam kehidupan kita, dan itu yang kebaikan yang ada dalam diri kita itu bagaimana kita sampaikan ke keluar gitu, maksudnya dalam segala bidang kehidupan, pekerjaan, bersosialisasi, pertemanan, organisasi, dan maupun sampai di rumah kayak gitu. Jadi gimana kita present lah sebagai seorang pribadi yang sudah matang, yang bukannya dalam arti bukannya gak mau minta bantuan orang lain, tapi maksudnya dalam konteks sampai menyusahkan orang lain. Menjadi independen itu baik, tapi maksudnya mengingatkan diri sekali lagi bahwa minta pertolongan kalau misalnya memang kita sudah tidak sanggup, itu nggak salah kayak gitu. Jangan gengsi, jangan takut, saking mau menunjukkan bahwa gue kuat, gue bisa sendirian, tapi nggak meminta orang lain menutup pintu, itu juga tidak baik seperti itu. Dan kita juga sebagai seorang wanita punya natur ya, maksud kita lemah lembut, sekali lagi bukannya kelemar-kelemar, bukannya yang lembek-lembek yang kayak sampai mungkin isu-isu yang kekerasan seperti itu, sampai yang direndahkan seperti itu. Kita kalau kita tahu posisi kita punya value, dan itu menjaga kita untuk disakiti ya, maksudnya di-harm sama orang lain, apalagi yang beda gender. Oke, Michelle, kalau gue sih setuju sih, cuman kalau gue rangkum lagi, independen itu ya lu nyaman sama diri lu sendiri, terus lu mandiri tapi tahu diri sama tahu tempat, tahu waktu, tahu posisi ya. Terus lu independen ya, lu jangan sampai nggak mau ditolong orang, nggak mau kayak aduh lu jangan ganggu urusan gue, maunya sendiri aja. Kayak itu bukan independen sih menurut gue. Itu lu kayak lu gengs lu tuh terlalu tinggi buat minta bantuan orang. Jadi kayak lu independen, siapa sih yang nggak mau jadi independen? Ya semua orang juga mau independen, apalagi cewek kan ya. Tapi lu juga harus tahu posisinya ya. Lu independen tapi lu juga harus menghargai siapapun, apalagi kalau misalkan lu mau punya pasangan. Kalau punya pasangan ya lu harus menghargai juga pasangan lu itu. Jadi lu jadi supporter lah. Apalagi kalau wanita kan emang lu di ininya buat supporter buat si suami lu itu kan. Jadi ya harus independen tapi juga menghargai. Nggak perlu lebay-lebay lah jadi independen lah. Kayak gitu. Oke teman-teman, thank you banget nih udah ngikutin kita walaupun cuma sebentar nih. Sorry kalau misalkan kita ngulang lagi ininya IG live-nya karena tadi memang ada error. Oke Michelle, thank you so much Michelle udah gabung sama Hati yang Gembira. Thank you teman-teman yang udah nonton. Selamat malam minggu.